Kembali lagi bersama saya Teguh Dumadi dalam tutorial jaringan komputer. Kali ini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana cara mengerjakan paket tracer 4226, yaitu configuring frame relay point to point sub interface. Kita bisa lihat di sini. Untuk aktivitinya, ini adalah paket tracer configuring frame relay point to point sub interface. Di sini ada addressing table. Objektif kita akan mengkonfigurasi frame relay, configuring frame point to point sub interface, dan verifikasi konfigurasi dan connectivity. Skenario-nya adalah di dalam activity kita dapat mengkonfigurasi frame relay dengan dua sub interface pada masing-masing router ke router ketujuan, ke masing-masing router agar mencapai dua router yang lain. Kita juga dapat mengkonfigurasi AJRP dan memverifikasi end-to-end connectivity. Jadi dalam skenario ini kita dapat mengkonfigurasi router, konfigurasi frame relay dengan dua sub interface pada masing-masing router untuk mencapai ke dua router yang lain, dan juga dapat mengkonfigurasi AJRP dan memverifikasi end-to-end connectivity. Konfigurasi frame relay, step satunya konfigurasi frame relay encapsulation pada serial 0/0/0 interface pada R1. Kita buka R1 nya. Oh ya, di sini kita masih 0/100. Kita akan membuatnya menjadi 100/100. Enable. Kita bisa lihat ini adalah perintah untuk konfigurasi frame relay encapsulation. Configure terminal interface serial 0/0/0/0 encapsulation frame relay no shutdown. Frame relay no shutdown. Ini pada router 1. Step 2 nya adalah mengkonfigurasi frame relay encapsulation pada serial 0/0/0 pada R2 dan R3. Kita akan coba pada R2 dan R3. Enable configure terminal serial interface serial 0/0/0 encapsulation frame relay no shutdown. Kita coba juga dari ke router 3 nya. Enable configure terminal interface serial 0/0/0 encapsulation frame relay. Kita sudah mengkonfigurasi frame relay pada router 1, router 2 dan router 3. Itu kita mendapat completionnya adalah 10/100. Sekarang adalah step 3 nya, tes connectivity.
pada command prompt PC verifikasi connectivity ke laptop yang lokasinya adalah 192.168.30.10 dengan menggunakan ping command. Kita buka PC 1, desktop, command prompt. Kita lihat di sini adalah alamatnya adalah ping 192.168.30.10. Di sini diberitahukan bahwa reply from 192.168.10 destination host unworkable, jadi tidak terdetek. Kenapa? Di sini ada penjelasan ping from PC ke laptop gagal karena R1 atau R1 router tidak dapat merut atau memetakan tujuan ke network 192.168.30.0. Nah, R1 nya itu harus dikonfigurasi dengan frame relay pada subinterface agar dapat mencari next hop destination untuk mencapai network tujuan, seperti itu. Jadi agar dapat mencari next hop dan mencapai ke network tujuan, intinya seperti itu. Di sini adalah konfigurasi frame relay point to point pada part 2-nya. Part 1 kita konfigurasi frame relay sudah selesai mencapai completion 10/100. Sekarang kita akan mencoba untuk konfigurasi frame relay point to point subinterface. Masing-masing router meminta 2 subinterface untuk mencapai router yang lain dengan DLCI ke router yang dicapai sebelum provided. Kita coba step satunya, konfigurasi subinterface pada R1, R2, dan R3. Nah, konfigurasi pada R1 itu menggunakan subinterface DLCI 102. Kalimatnya agak salah, yaitu dengan konfigurasi R1 itu menggunakan subinterface. DLCI 102 digunakan untuk komunikasi dari R1 ke R2. Dan sedangkan DLCI 103 itu digunakan untuk communicate dari R1 ke R3. Nah, ini ada contoh perintahnya untuk router 1. Kita coba untuk router 1. Di sini DLCI 102 untuk communicate dari R1 ke R2 dan 103 dari R1 ke R3, seperti itu. Kita akan coba dari R1. Kita exitkan terlebih dahulu. Interface serial 0/0/0.2 point to point frame relay interface DLCI 102. Kita coba lagi untuk interface serial 0/0/0.3. Kita dapat melihatnya di sini. Sorry, masih ada kesalahan di sini pada interface. Kita ulang dari awal. Interface serial 0/0/0.2 point to point. Kita lupa menyertakan IP address 10.1.1.01. Kita lihat di sini IP addressnya
255 255 252. Nah, di sini frame relay interface DLCI 102. Kita lakukan hal sama /0/0.3 point to point IP address 10.1.3.2/255 frame relay interface di LCI 103. Dari konfigurasi di router 1 itu mendapatkan completionnya 24. Jika kita cek result, kita bisa melihat di sini adalah pada serial ini sudah tercek di semua. Sedangkan untuk router atau EJRP-nya belum. Kita bisa lihat di sini setelah kita mengkonfigurasi di LCI, kita diharuskan untuk mengkonfigurasi EJRP-nya. Tambahkan network entries ke EJRP autonomous system 1 to reflect the IP address above. Kita akan mencoba menambahkan ERJP. Exit router EJRP satu network 10.1.1.0.0.0.3 sorry salah 3 network 10.1.3. Setelah kita mengkonfigurasi EJRP, kita mendapatkan completionnya adalah 28. Sekarang di sini adalah perintahnya konfigurasi R2, sama seperti perintah dari konfigurasi router 1, hanya perbedaan pada DLCI dan tentunya pada IP-nya yang akan dipakai. Kita akan coba pada router 2. Exit interface 0/0/0.1 point to point. Kita lihat di sini ya. IP address 10.1.2.0.0.0.3. Oh sorry, mohon maaf, saya kira saya menyeting EJRP, mungkin kurang konsen. Di sini ada 255/30 255 255 252 frame relay interface DLCI 201 interface serial 0/0/0.3 point to point IP address 10.1.1.255.255.252 frame relay interface
interface DLCI 203. Kita setting EIGRP nya, router EIGRP 1, network 10.1.1.0.0.0.3, network 10.1.2.0.0.0.3. Kita akan mencoba setting ke router 3 langsung, melakukan hal yang sama, perbedaan pada DLCI dan juga pada IP-nya. Konfigur terminal, interface serial 0/0/0.1 point to point, IP address 10.1.3.1 255.255.255.252 frame relay interface DLCI 301. Lakukan hal yang sama, interface serial 0/0/0.2 point to point, IP address 10.1.2.255.255.252 frame relay interface DLCI 302. Setting EIGRP, exit, EIGRP 1, network 10.1.3.0.0.0.3, network 10.1.2.0.0.0.3. Untuk sementara, untuk seperti ini seharusnya sudah selesai atau sudah mencapai 100/100 ya, completionnya sudah mencapai 100/100. Sekarang adalah verifikasi konfigurasi dan connectivity. Di sini menampilkan show frame relay map, show frame relay PVC, dan show frame relay LMI. Kita akan coba untuk router satunya saja. So frame relay map, di sini ada informasi seperti ini, point to point DLCI 102 broadcast status, seperti itu. Kita akan coba show frame relay PVC. Terdapat informasi yang agak sedikit berbeda, mungkin ini lebih lengkap, ada input paket seperti itu. Kita akan coba show frame relay LMI, dan ini mungkin agak lebih lengkap lagi, LMI seperti ini. Setelah itu kita verifikasi end-to-end connectivity dari PC dan laptop, ping ke masing-masing, ping ke web server PC dan laptop. Kita akan coba di sini ke web server pilot. Kita coba sekali lagi pilot. Oh,
masih violet. Ada apa ini? Kita ping ke web server. Sukses. Violet. Dari sini violet, apakah ada kesalahan? Kita coba lagi. Violet. Dari sini juga violet. Dari router 3-nya violet juga. Dari sini ke sini sukses. Seharusnya tidak violet. Kita cari kesalahannya. JP network 10 13.0 000 frame delay 300 bitrate di sini sudah benar. Interface nah, mungkin seperti ini akan berhasil. Oh, sudah berhasil, successful. Kita coba lagi. Oh, successful. Dari jalur ke sini masih shutdown atau masih merah. Mungkin karena tadi belum di no shutdown. Sudah sukses. Ya, sukses dan completionnya 100/100. Mungkin sekian tutorial dari saya, pembelajaran dari saya. Jika ada pertanyaan silakan lewat Facebook di www.facebook.com, Twitter, YouTube. Jangan lupa subscribe YouTube saya atau website, atau bisa kirim ke email teguh17@gmail.com. Bisa kirim ke email saya jika ada pertanyaan. Ya, sekian dari saya, Teguh Dumadi. Semoga bermanfaat. Salam.